Al-Wahidul Ahad, zat yang Maha Esa. Allah itu esa di dalam sifatnya, esa di dalam zatnya, esa di dalam pekerjaannya. Allah itu tidak bertempat. Jadi kalau ada orang mengatakan Tuhan di langit, tidak. Tuhan di atas, tidak. Tuhan di mana? Tidak ada yang tahu Tuhan, tidak ada yang tahu Allah kecuali Allah. Jadi Allah itu la yahullu fi makanin, tidak bertempat di tempat. Di bawah tidak, di atas tidak, di samping tidak, di mana Allah? Yang tahu hanya Allah. Dan ketidaktahuan kita, pengakuan bahwa kita tidak tahu di mana Allah, itulah sebenarnya adalah pengetahuan. Sing bener ya kuwi. Kowe yang ditakoni, Gusti Allah ning ndi? Sing ngertos Gusti Allah teng pundi nggih Allah. Kula mboten ngertos. Kowe jawab mboten ngertos. Niku bener, jawaban yang bener. Itu ilmu. Kok ngerti kowe sok tahu Gusti Allah ini di atas langit. Itu sok tahu. Salah itu. Karena Allah tidak bertempat. Allah al-awwal, zat yang maha awal. Awal itu ada tanpa permulaan. Ada tanpa permulaan. Kalau kalian semuanya kan ada permulaannya. Habib itu lahir tahun berapa? 2019. 2009. Oh, 2009. Berarti sebelum 2009 Habib di mana? Tidak ada. Berarti keberadaan Habib ada permulaannya, yaitu sejak dilahirkan oleh ibunya, yaitu tahun 2019. Kalau Allah tidak ada permulaan, tahun berapa Allah ada? Tidak ada. Maka ketika Fir'aun mengaku-ngaku sebagai Tuhan, itu akan rancu. Fir'aun, lah kalau Fir'aun itu lahir tahun sekian sebelum Masehi, lah sebelum itu siapa Tuhannya? Berarti ada Tuhan yang terlambat kelahirannya. Tuhan kok terlambat kelahirannya? Karena dia lahir pada tahun tertentu. Sebelumnya ketika Fir'aun belum lahir, siapa Tuhannya? Tuhan bapaknya, Tuhan mbahnya siapa? Tuhan bapaknya Fir'aun siapa? Tuhan mbahnya Fir'aun siapa? Maka ketika mengalahkan hujah Fir'aun ini, itu Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin, Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang sudah dahulu. Kalau Fir'aun kan hanya ada zaman ini, nenek moyang dulu. Siapa Tuhannya ketika Fir'aun belum dilahirkan? Nah, maka Fir'aun sebagai Tuhan adalah Tuhan yang tidak hak, karena dia ada permulaannya. Al-Qadim, Allah itu zat yang maha qadim. Qadim itu artinya dahulu tanpa pendahuluan, yang keberadaan Allah itu tidak didahului oleh apapun dan tidak disebabkan oleh apapun. Nah kalau kita ini berarti Mas apa ini Zaki itu kan dia bisa lahir kan ada bapak dan ibu. Bapak ibunya bertemu, saling jatuh cinta. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, besoknya ibunya hamil. Ya kan ada penyebab. Ada sesuatu faktor lain yang menyebabkan wujud Mas Zaki. Kalau Allah tidak. Allah tidak. Fir'aun punya ayah, punya ibu. Ya. Maka yang punya ayah, yang punya ibu tidak layak disebut sebagai Tuhan. Fir'aun lapar. Dia makan. Wah, itu nanti kalau ada Tuhan macam Fir'aun, koncone Fir'aun, wah aku mau tas nraktir Tuhan. Tuhan sedang kelaparan. Akhirnya saya traktir makan.
Lah kalau ada Tuhan-Tuhan semacam manusia kan begitu. Wah, Tuhan tas ngopi ambek aku, rokoknya njaluk ning aku. Alangkah hinanya Tuhan semacam itu. Ya, Al-Qadim, Al-Hayyul Qayyum, zat yang maha hidup, Tuhan itu hidup. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Artinya tidak membutuhkan suatu yang lain. Kalau kita ini hidup kan membutuhkan orang lain, membutuhkan benda yang lain, ya kan? Kita mau apa itu pasti butuh yang lain. Kalau Allah tidak butuh siapapun, tidak butuh malaikat, tidak butuh nabi, tidak butuh siapapun. Allah itu Al-Qayyum. Jadi la yata'alluq laku biqiwamuhu bisyai'in. Keberadaan Allah itu tidak bergantung dengan apapun. Tetapi sebaliknya, sesuatu apapun itu pasti bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqi, Tuhan itu yang maha kekal. Kekal itu tidak akan hancur, tidak akan rusak. Setelah semua makhluk ini hancur, setelah semua makhluk ini rusak, Allah kekal. Yang kekal hanya Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal hanya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajah. Semuanya akan rusak, semuanya akan binasa, semuanya akan mati kecuali Allah. Allah tidak mati. Kalau kita pasti mati. Siapapun pasti mati. Sehebat apapun, sekuat apapun pasti mati. Kalau Allah tidak akan mati. Al-Baqi ad-Daim, yang abadi. Allah tidak berubah. La tughayyiruhul awqat. Allah itu tidak berubah sebab perjalanan waktu. Kalau kita kan berubah. Dulu Hanif ini bayi, terus lucu-lucunya jadi anak usia 1-2 tahun, terus mulai gede, mulai greget nene, terus mulai ngelitis ya ta? Menjadi remaja, menarik, ya, menjadi seorang yang sudah dewasa, terus rabi, langsung papat. Wow, keren ya. Misalnya, tapi yo angel ya. Terus tua, ya kan? Akhirnya mati. Itu berubah. Apapun kecuali Allah berubah, pasti berubah. Yang tidak berubahnya Allah. Allah itu ad-daim, ya, yang abadi, tidak berubah, tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Allah bersifat Al-Khaliq, yang menciptakan semua makhluk dari ketidakadaan, yang asalnya tiada menjadi ada. Itu yang menciptakan Allah, pencipta semuanya Allah, yang menciptakan perbuatan kita, yang menciptakan apapun yang terjadi di muka bumi ini, itu adalah Allah. Allah pencipta, yang menciptakan. Ar-Razik, yang memberikan rizki, ya, jadi kita hidup, kita bisa makan, bisa minum, itu karena rizki dari Allah, ya. Jadi selagi jatah rizkimu masih ada, selagi Allah memberikan rizki kepada kamu, kamu pasti akan tetap hidup. Kalau jatah rizkinya sudah habis, pasti mati. Profit misalkan besok jatah rizkinya habis, ya klekek, ya kan? Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga semuanya panjang umur untuk ibadah. Amin ya robbal alamin. Paham ya? Ar-Razik, Al-Alim. Allah itu zat yang maha mengetahui. Dan pengetahuan Allah itu tidak dari belajar,
Kalau kamu kan bisa tahu kan harus belajar, harus ngaji. Kalau Allah tidak. Pengetahuan Allah tidak diambil dari apapun. Ya memang itu sifat yang sudah ada pada Allah. Dan pengetahuan Allah tidak terbatas dan tidak habis. Kalau pengetahuan kita kan terbatas, bisa hilang, disi apal, alfiah ngelontrok, barang mulih, mergo duwe bojo ayu, akhirnya lali kabeh. Ola Muhammadun tun. Ora roh teruse. Mergo napa? Kepencut penggawean. Ya. Kemudian disebutkan Al-Qadir, Allah itu zat yang maha kuasa. Artinya tidak ada yang bisa menghalangi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi kehendak Allah. Maka masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah pasti ada, yang tidak dikehendaki pasti tidak. Ini beda dengan kita. Kadang-kadang dia karep bondo cupet ra kasil, ya. Kowe karep bocah ra karep ya ra kasil. Misalnya Ando mencintai seorang Dewi Persik yang cantik jelita. Walaupun cintanya sudah menggebu-gebu, tapi karena Dewi Persik tidak menanggapnya, ya akhirnya tidak bisa, tidak berhasil. Cinta bertepuk sebelah tangan. Pok rawane unine. Kalau Allah kalau menghendaki pasti terwujud, yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terwujud. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Ini Al-Qadir, kekuasaan Allah tidak bisa dibatasi oleh siapapun dan oleh apapun. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan semuanya kita bisa melakukan kebaikan, kita bisa terjauh dari kemaksiatan. Itu semuanya pertolongan Allah. Kamu bisa hadir di sini majelis untuk ngaji, untuk berbuat baik, itu karena pertolongan Allah. Begitu juga kita bisa menjauhi kemaksiatan. Kamu tidak melakukan zina, tidak mencuri, tidak mabuk-mabukan, ya semuanya itu pertolongan Allah. Maka alhamdulillah. Lanjut ya. Mausufun kang den sifati bikulli kamalin, kelawan saben-saben perkara kang sempurna. Munazzahun tur kang den bersihaken angkuli naksin saking saben-saben perkara kang kurang. Laisa ora ana kamislihi iku madani Allah apa syai'un suwiji-wiji. Wa huwa utawi Allah iku as-sami'u dat kang maha midanget, al-basiru kang maha ningali. Wa huwa mongko utawi Allah iku al-qadimu dat kang maha dingin. Wa ma utai perkara siwau kang sakliyane Allah iku hadisun kang anyar. Wa huwa utawi Allah iku al-khaliqu zat kang nyiptakaken. Wa ma utawi perkara siwau kang sakliyane Allah iku makhlukun kang den ciptakaken. Wa kalamuhu utawi kalame Allah iku qadimun kang dingin. Kasairi sifati kaya sekerine pira-pira sifate Allah. Li'anna krana sedune Allah subhanahu nocekaken sapa ingsun kelawan nocekaken Allah. Subhanahu iku dibaca nasab sebagai maf'ul mutlak dari fi'il yang disimpan. Ai usabbihu subhanahu, nocekaken sapa ingsun kelawan nocekaken Allah. Iku utai Allah krana sedune Allah iku mubayyinun kang berbedani li jami'il makhluqati maring sekabehane pira-pira makhluk fid dzati ing dalem dzate wasifati lan pira-pira sifate wal af'ali lan pira-pira penggawene. Subhanahu maha suci Allah
wa ta'ala lan maha luhur Allah amma sanging perkara yaqulu kang ngucap